Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran prakarya. Sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kerajinan bahan limbah keras. Kompetensi dasarnya: yang pertama, memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan kerang, kaca, keramik, dan botol plastik. Kompetensi dasar kedua yaitu memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari kerang, kaca, keramik, dan botol plastik yang kreatif dan inovatif. Itu adalah kompetensi dasar pada bab 1 prakarya semester 2 kelas 8. Masuk pada materi pembelajaran bab 1 kerajinan bahan limbah keras. Prinsip kerajinan bahan limbah keras. Yang pertama, pengertian limbah keras. Jadi limbah keras adalah limbah yang berwujud keras, padat, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah diolah, dan tidak mudah terurai dalam tanah. Limbah keras relatif sulit terurai, namun mungkin beberapa bisa terurai dan memerlukan waktu yang lama. Yang kedua, prinsip pengolahan bahan limbah keras. Pada dasarnya, pada pengolahan limbah keras memiliki prinsip yang sama, yaitu dengan sistem 3R. Masih ingat 3R? Yang pertama adalah mengurangi atau reduce. Artinya adalah mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Yang kedua yaitu reuse atau menggunakan kembali. Berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Sedangkan yang ketiga yaitu recycle atau mendaur ulang. Berarti mengolah kembali atau mendaur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Jadi ini adalah prinsip pengolahan bahan limbah keras. Materi kedua, jenis dan karakteristik kerajinan bahan limbah keras. Yang pertama, mari kita golongkan limbah keras. Penggolongan hasil limbah keras yang dapat dijadikan bahan baku produk kerajinan jika dilihat dari kondisi wilayahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah daerah pesisir pantai atau laut. Limbah keras yang banyak tersedia seperti cangkang kerang, tempurung kelapa, sisik ikan, dan tulang ikan. Daerah yang kedua yaitu pegunungan. Biasanya di pegunungan banyak tersedia limbah kayu pinus, kayu akasia, dan kayu kamper. Daerah ketiga yaitu daerah pertanian yang banyak tersedia seperti tulang-tulang hewan ternak seperti tulang sapi, tulang kerbau, kambing, ayam, ataupun tulang ikan. Sedangkan daerah keempat yaitu daerah perkotaan yang bisa tersedia seperti pecahan kaca, pecahan keramik, potongan logam, dan aneka plastik bekas. Jenis-jenis limbah keras dan karakteristiknya. Limbah keras menurut jenisnya dibedakan menjadi dua, limbah keras organik dan anorganik. Apakah kamu tahu arti limbah keras organik? Ya, limbah keras organik adalah limbah yang berasal dari alam. Biasanya sifatnya seperti terdapat kandungan bahan yang bersifat bejal, solid, kuat, dan tidak mudah berubah bentuk. Berasal dari sumber daya alam, daratan, dan lautan. Contohnya yaitu seperti tadi, cangkang kerang laut, sisik ikan, tulang hewan, tempurung kelapa, dan potongan kayu. Sebaliknya, kalau limbah keras anorganik berarti ya limbah yang berwujud keras, padat, sangat sulit, atau bahkan tidak dapat diuraikan. Berarti ini bukan berasal dari alam. Limbah ini berasal dari bahan kimia yang tidak terbarui dan memiliki potensi sebagai polutan. Karakteristiknya terdiri atas kandungan bahan yang kuat dan tidak mudah dihancurkan seperti alat biasa. Contohnya adalah plastik, pecahan keramik, pecahan kaca, baja,
botol plastik, dan kaleng. Lalu bagaimana limbah keras menurut sumbernya? Sebenarnya hampir sama ya. Jika menurut sumbernya dibedakan menjadi dua, yaitu bahan limbah keras alam dan yang kedua adalah bahan limbah keras buatan. Bahan limbah keras alam berarti ya berasal dari sumber daya alam, baik itu hutan, bumi, laut, dan sebagainya yang bersifat keras. Bila bahan limbah keras buatan, ya berarti ini bahan limbah keras yang berasal dari hasil buatan manusia. Proses pengolahan masing-masing bahan limbah keras secara umum hampir sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun mesin. Karena kita masih belajar, kita belajar secara manual. Mau dikembangkan secara mesin, ya silahkan. Berikut adalah proses pengolahan sederhana. Prosesnya yang pertama adalah pemilahan bahan limbah. Jadi kita seleksi, kita pilih bahan limbah keras itu ya, itu sesuai dengan proses produksi yang akan kita gunakan. Setelah kita pilah, yang kedua langkahnya yaitu pembersihan limbah. Namanya juga limbah, berarti harus kita bersihkan biar dia cukup bersih. Oleh karena itu, limbah yang tidak bersih itu biar jadi bersih bisa kita cuci dengan deterjen atau kita bersihkan dengan air, tergantung jenis bahannya. Yang ketiga adalah pengeringan. Dilakukan secara konvensional dengan sinar matahari atau setelah dikeringkan, bahan limbah itu dapat diwarna, baik itu dengan cara disemprot ataupun dikuas. Selanjutnya dikeringkan atau bisa pakai sinar matahari atau diangin-anginkan. Setelah bahan limbah yang diwarna itu kering, dapat difinishing atau diselesaikan menjadi sebuah karya. Proses finishing ini bisa dengan cara dipotong, dilem, digerindra, diamplas, dibentuk sesuai dengan keinginan kita. Tahap pembuatan kerajinan bahan limbah keras adalah sebagai berikut. Ini sebagai dasar proyek kerajinan bahan limbah keras. Yang pertama adalah buat rancangan. Membuat rancangan adalah hal pertama yang harus dilakukan setelah mendapatkan ide. Jadi kamu pertama idenya apa, kemudian kalau sudah buat rancangan untuk membuat atau mendesain kerajinan yang akan dibuat. Misalkan akan membuat souvenir berupa gantungan kunci dari bahan limbah keras yang mudah diperoleh. Dalam perencanaan ini dibuat sketsa atau gambar gantungan kunci yang akan dibuat atau kerajinan lainnya. Yang kedua, siapkan alat dan bahan. Setelah membuat rancangan, siapkan semua yang diperlukan. Usahakan untuk bahan yang memiliki kualitas bagus agar hasil akhirnya pun lebih bagus. Tetapi banyak pula yang menggunakan bahan bekas dan nilai guna dan jualnya lebih tinggi. Yang ketiga, membuat benda sesuai rancangan. Setelah semua siap dan lengkap, alat dan bahannya tadi, mulailah dari berbagai rancangan-rancangan yang telah kamu desain. Buatlah sebuah bagian dasar terlebih dahulu dari satu kerajinan sehingga akan mudah dibentuk dan mempercepat proses pembuatannya. Dan terakhir, tahap akhir dari semuanya yaitu perapian dan memberikan berbagai hiasan atau beberapa tambahan lain agar hasil akhirnya lebih indah dan menarik. Setelah ini saya akan beri beberapa contoh proses pembuatan kerajinan dari bahan limbah keras.